Halo semuanya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali di channel Untold Story. Ya, benar sekali, Mas. Ya, di sini saya sedang bersama Mas Johan yang akan menceritakan part 2 ya Mas Ya, ya. benar, Part 2 dari cerita KKN Gunung Liman yang minggu kemarin udah sempet kita upload. Ya mungkin minggu kemarin atau kemarin lagi aku juga kurang hafal ya Mas ya. Ya, mungkin udah kita upload kemarin. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya nggak lupa kalau kita mengingatkan juga menekankan bahwa kita di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan sebuah instansi atau nama suatu daerah atau untuk menakut-nakuti mahasiswa atau buat mengolok-olok juga enggak ya Mas ya. Maksudnya kita Cuman bermaksud sharing ya. pengalaman aja, kita berbagi cerita, kita cuma berbagi pengalaman aja yang dialami oleh, kalau di sini oleh ceritanya Mas Johan. Ya mungkin gitu aja, bisa dilanjut Mas Jo. Iya. Nah, kemarin kan saya sempat cerita ya, KKN di bawah Gunung Liman. Nah, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini selanjutnya saya lanjut untuk part keduanya, yaitu di posko kedua. Kan kemarin sempat cerita bahwa poskonya mau dipisah, mau dipencar, akhirnya jadi satu. Iya, jadi satu. Nah, kemarin itu saya ngerjakan proker dan programnya di desa sebelah yang saya sebagai kopdes. Iya. Nah, selanjutnya saya menceritakan tentang kejadian yang di posko bareng sama teman-teman. Nah, ini Mas Ijun. Nah, kemarin itu cerita pertama kali yang sempat saya herankan di sana tuh yang untuk di kejadian di posko yang saya tempat tinggal ini, itu tadi pas saya tidak tahu dan kenapa kok tiba-tiba di atas, di bawah gunung itu terdapat itu tadi Mas Ijun, sebuah makam yang emang wujudnya itu kalau makam biasa berarah ke mana, kalau biasanya ke berarti ya? gini posisinya, sini kepala ya. Kepala. Ya, pokoknya di utara. Jadi biasanya kepalanya gini, di utara ya. Jadi kayak gini, jadi bentuknya vertikal, entah itu. Oh, berarti harusnya gini tapi posisinya kayak gini. Oh gitu. Berarti beda sama makam yang lain juga. Nah, beda banget. Atau itu semua di makam itu semua kayak gitu, menghadapi kayak gitu, apa gini semua, atau ada yang gini tapi cuma itu satu makam berwujud berposisi berbeda. Jadi itu posisinya tepatnya di bawah Gunung Liman ya Mas Yun. Oh iya. Nah, terus itu saya juga nggak tahu, saya sowan, saya izin kepada warga di situ bahwa saya ingin KKN di sini dan lain, untuk izin semoga lancar sampai tujuan, sampai akhir ya gitu. Nah, tiba-tiba ada salah satu tokoh warga yang di situ yang menunjukkan bahwa Mas, izin ke sesepuhnya sini, berani nggak, mau nggak? Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, saya juga sering kayak gitu, soalnya saya juga Jawa juga gitu. Terus akhirnya saya naik ke atas dan seketika itu saya heran Mas Jun. Nah, itu tiba-tiba tuh makam semua itu wujudnya kayak biasanya makam-makam yang lain. Tapi itu salah satu makam tuh wujudnya vertikal. Berposisi berbeda. Posisinya beda gitu ya. Dan itu berada di tengah-tengah. Itu saya kemarin naik ke situ, naik ke di bawah Gunung Liman persis itu malam hari, sekitar pukul jam 10 atau jam 11. Oh gitu, udah malam banget. Udah malam banget. Itu pas waktu Idul Adha. Jadi pas besoknya penyembelihan hewan kurban. Nah, itu baru dibolehin, diizinkan untuk naik ke atas. Ya udah, saya naik ke atas sama teman-temanku 3 orang. Oh, 3 orang aja? 3 orang. Berarti 4 orang sama Mas Johan? Enggak, 3 orang udah sama temen. Oh gitu, oh iya. Terus? Udah situ, dan yang tokoh masyarakatnya itu cuman membuka dan menutup aja. Jadi yang aku yang doa di situ, terus yang minta izin dan lain. Ya akhirnya KKN di situ akhirnya juga lancar semua tanpa ada halangan. Tapi ya hanya satu kendala, teman-teman pulangnya itu nggak bisa malam banget Mas Jun. Oh gitu. Karena di jalan menuju arah posko yang saya tinggalin sama teman-teman itu, itu jalurnya dari
desa ke posko itu sekitar kurang lebih 15-20 menitan. Oh gitu, 15-20 menit. Oh iya. Nah, dan di sepanjang jalan itu terdapat emang ada wisata Mas Jun di situ. Wisata emang ya terkenal banget lah di daerah situ, di Liman itu. Tetapi konon ceritanya dari sejarah para sesepuh di situ, para tokoh masyarakat dulu, Jawa Timur kan terkenal dengan penjajahan PKI. Oh iya. Apalagi di bawah Gunung Liman itu, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, daerahnya kalau nggak salah ya kota salah satu kota di Jawa Timur gitu. Lah. Oh, iya. Saya nggak boleh nyebutin juga kan, juga identitas untuk kota wilayahnya, sana, wilayahnya. Nah, dari situ tokoh sesepuh itu juga pernah cerita di sini Mas, jalan namanya kalau orang-orang di situ di posko tempat tinggalku itu letter S. Oh, letter S. Jadi bentuknya ya udah kayak bentuk huruf S itu. Nah itu di situ di sepanjang jalan situ hutan jati aja Mas Jun. Oh jadi, oh iya, jadi, alas jati gitu. Alas jati. Jadi menuju posko itu Mas Jun kan tepat posko KKN itu berada di bawah Gunung Liman pas. Iya. Nah terus mau menuju ke situ itu harus melewati hutan jati. Oh berarti sepi banget Mas. Jadi itu ada lampu-lampu gitu saya gitu. Oh nggak ada sama sekali. Lah kalau pulang malam gitu harus rame-rame. Jadi semisal berangkatnya bareng-bareng ya udah pulang harus bareng-bareng. Semisal ada orang izin ke mau ke Alfamart dulu kota ya udah kita tungguin. Oh gitu. Berarti harus kemana-mana bareng satu kelompok gitu ya Mas. Oh, nah yang di situ yang membuat KKN itu juga serasa kompak dan konkret banget. Oh iya, jadi klub gitu ya teman-temannya. Ya dari situ Mas, jadi emang sepanjang jalan itu cerita dari konon ceritanya itu jadi tempat apa ya Mas Jun? Kayak tempat pembuangan korban-korban PKI itu tadi. Oh. Jadi di sepanjang jalan letter S itu kayak pembunuhan PKI di situ dilakukan, sempat kepalanya dipenggal. Oh iya, berarti pada zaman dahulunya kayak gitu ya Mas. Lah kalau saya coba tanya ke Mas Johan, di sekitar letter S itu tadi Mas Jo lihat kayak mungkin kayak ada orang yang bekas pembunuhan gitu, Mas Jo lihat nggak? Kalau aku sendiri aku lihat ya Mas Jo, tapi teman-teman nggak saya kasih tahu, soalnya kan juga nggak takut gitu, biar nggak takut, biar nantinya gitu. Kalau ada apa-apa kan nanti bilangnya ke aku terus kan. Kamu juga nggak enak. Ya udah, aku emang tuh bener-bener aku tahu di situ tempatnya kayak gitu. Terus dan ketika pas waktu itu pulang malam kalau nggak salah ya, cowok dari tim KKN kan cuma 9, ceweknya 11. Dan kebetulan teman-teman saya juga KKN-nya mandiri. Ya. Terus 9 cowok itu pulang maksudnya nggak pulang ke kota main pas hari malam minggu itu. Ya udah, akhirnya main. Terus itu pukul jam 10 aku bilang, ayo pada pulang nggak, malam banget loh, udah sampai ke atas, jalan atas. Akhirnya ya udah, ntar wae, temanku salah satu bilang ntar wae, masih jam 10 udah pulang, naik ke atas. Terus ya udah, akhirnya kita mengambil keputusan ya udah pulang bareng-bareng, serah mau jam berapa. Akhirnya itu pulang jam 12:30 Mas Jun. Oh, 12:30 malam? 12:30 malam. Itu kalau boleh tahu Mas Johan, poskonya ikut sama warga atau udah di posko sendiri gitu? Itu ikut sama warga. Ikut sama warga, gitu. Tapi kayak dikasih tempat sendiri, kayak misal nih rumah warga, nah belakangnya untuk posko kita semua. Oh gitu, berarti udah lokasi sendiri gitu? Udah lokasi sendiri, jadi nggak canggung sama yang punya rumah iya. Gitu. Nah terus, akhirnya pulang 12:30 malam. Nah yaudah, kita rame-rame bermotor 5 kalau nggak salah, 5 motor. Ya udah jalan lewat itu, dan aku seketika aku melihat Mas Jun kayak di jalan letter S itu ada kayak orang tua terus pakai tekan kayak gitu. Ya dia berlumuran darah, mungkin dia emang zaman dulu masa penjajahan itu dia di situ atau apa, aku juga nggak tahu. Terus ada juga teman-teman juga, ada yang temanku yang bisa lihat juga Mas Jun, di atas pohon-pohon jati itu ada kayak cahaya-cahaya. Jadi cahaya-cahaya itu ternyata itu
Itu peri ya. Oh gitu. Berarti di tiap pohon jatinya gitu, kayak ada di pohon-pohon gitu. Ada pohon jadi kayak bergelantungan oh iya gitu. Itu sih jadinya ada kok cahaya apa, terus aku juga lihat oh ya benar, terus temanku tadi cerita Jo ada cahaya-cahaya loh di pohon jati, dia katanya ya nggak usah digagas, kurang cahaya biasa, aku bilang gitu. Oh iya. Terus di situ kan juga di daerah situ ada kayak pohon besar Mas Jo. Pohon besar. Oh iya. Pohon besar. Nah itu emang di situ ada tempat pembuangan, dan seketika itu setiap kalau nggak salah biasanya warga situ Selasa Kliwon nggak malam Jumat Kliwon dikasih sesajen. Oh gitu. Berarti warga sana tetap cara-caranya menghormati leluhurnya gitu ya Mas. Benar. Oh iya. Berarti tetap dikasih sajen gitu itu. Oh. Ya kayak gitu. Terus dan di sana emang tempatnya juga emang misterius dan horor sekali lah. Soalnya juga kepala desanya juga dia juga emang mempercaya itu. Oh. Jadi emang tidak sembarangan orang yang tidak percaya, jadinya di sana emang benar-benar ya udah ini emang tradisiku, adatku kayak gini. Iya. Oh. Walaupun dia juga mempercayai agamanya masing-masing. Nah, dari cerita KKN-ku ini ya teman-teman sama Mas juga itu bahwa kita juga nggak bisa seenaknya aja di tempat orang. Oh iya. Bahwa emang di sana benar-benar ada tempat dan dihuni orang walaupun di bawah gunung. Oh iya. Jaga sikap juga ya Mas. Jaga sikap juga. Ditambah juga dimanapun tetap ada kehidupan, entah itu makhluk halus, kita sendiri ataupun yang lainnya, pasti itu ada. Iya. Nah, mungkin cerita yang part 2 hanya sekilas mengenai itu sih Mas Jun. Oh iya, berarti lanjutannya yang dari yang kemarin ya Mas ya. Mungkin kalau kemarin dari desa sebelah, iya, ini pindah ke sebelah, desa yang poskonya Mas Johan sendiri. Oh ya, udah cukup segitu aja Mas ya. Cukup itu aja sih dari part 2 ini, soalnya kemarin juga udah diceritain dari part 1-nya udah kesinggung juga yang hal ini. Jadi ya mungkin nggak bisa menceritakan lebih jauh lagi karena juga ada beberapa hal yang gimana ya Jun, ada hal yang tidak bisa disampaikan lah. Oh iya. Dan di sana sudah mewanti-wanti, jadinya saya juga nggak enak. Iya. Ya udah nggak apa-apa, cukup sekian aja. Terima kasih banget Mas Johan udah mau bagi cerita. Ya buat temen-temen lainnya yang mau ikut cerita di channel kita, yang mungkin ada yang mau berbagi cerita atau ada pengalaman mengenai cerita horor yang mungkin di mana aja ya Mas ya. Di mana aja boleh. Boleh aja mampir ke channel kita, cerita di sini. Atau kalau mau kirim cerita juga boleh loh. Maksudnya kirim teks gitu nggak apa-apa, nanti kita bacakan mungkin. Ya, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya. Kalau mau di-share silahkan di-share. Ya, udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.